Sekarang orang pasti bertanya, Tengku, kenapa sifat-sifat itu dibagi? Kenapa ada namanya nafsiyah? Kenapa adanya nama ma'ani? Kenapa ada nama ma'anawiyah? Begitu kan? Membagikan sifat ini oleh para alim ulama memiliki beberapa tujuan penting. Jangan sampai nanti kalau ini tidak terbagi, ada beberapa akal manusia yang liar itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kita beriman kepada Allah. Contoh saya ingin sebutkan, para alim ulama membagikan sifat ini, ada yang namanya ma'ani. Ma'ani itu 7 sifat. Salah satunya adalah kita sebut qadirun. Ma'ani namanya. Artinya Allah yang maha berkuasa. Kemudian ada ma'nawiyah, yaitu qudrah. Nah, qudrah artinya berkuasa. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya yang berkuasa dengan berkuasa? Gitu kan? Dan kedua-dua sifat ini Allah firmankan dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu isim fa'il. Sesungguhnya Allah berkehendak dengan segala sesuatu. Allah menggunakan kalimat qadirun yang hampir sama dengan qadirun. Kemudian ada lagi di sisi lain Allah menyebutkan qudrah. Nah, berkuasa dengan yang berkuasa itu apa bedanya? Gitu kan? Nah, sengaja ulama membuat ini agar kita tidak sesat cara mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hantaman-hantaman dari logika nalar manusia yang tak terbatas menghantam akidah kita dengan berkata, Allah itu kan berkuasa, bukan punya kuasa atau bukan yang berkuasa. Asin pada laut. Itu lautnya yang asin atau asin itu laut? Ya kan? Itu laut yang kita lihat itu. Itu laut itu kalau kita olah kan jadi garam. Ya kan? Sekarang orang bertanya, itu laut itu yang mengasinkan atau asin yang mengasinkan laut? Ini sebagian orang bingung nih. Bingung, cara jawabnya gimana? Maksudnya apa? Ya kan? Jadi yang sesungguhnya asin itu yang mengasinkan laut atau laut yang mengasinkan asin atau garam? Nah, ini logika nalar yang bebas yang siap menghantam orang-orang yang akidahnya tidak faham lebih dalam. Maka para alim ulama membagikan menjadi ma'ani, ma'nawiyah. Nah, sekarang ada orang bertanya, Allah yang berkehendak dengan sifatnya atau Allah yang berkehendak dengan zatnya? Nah, ini pertanyaannya. Allah punya sifat, contoh seperti ilmun dengan alimun. Yang gitu? Alimun artinya yang maha mengetahui. Ilmun artinya mengetahui. Kalau begitu, ilmun yang membuat Allah alimun atau alimun membuat Allah itu ilmun? Sama lagi Daud benar. Asin yang membuat air laut asin atau air laut yang membuat garam itu asin atau asin itu garam? Nah, ini diputar-putar. Nah, disinilah nanti ada sinkronisasi atau korelasi yang tak dapat dipisahkan. Namanya ma'ani, ma'nawiyah. Nah, gitu. Nah, itu tujuannya ulama buat begitu. Bukan memisahkan sifat Allah. Tidak ada, kita tak bisa memisahkan sifat Allah. Hanya Allah yang tahu sifat. Dan hanya Allah yang tahu berapa jumlah sifatnya.
Tidak ada satu pun yang tahu. Kaedahnya apa? La ya'rifullah illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Yang benar bukan? Kak, menyumbang tiban jawaban. Asin yang menghasilkan air laut atau air laut yang menghasilkan asin atau menghasilkan garam? Jawabannya kedua-duanya sama. Kalau dipisahkan, maka sungguh air laut bukan disebut air laut lagi, garam juga tidak disebut garam lagi. Karena dasar asin air laut. Air laut itu juga harus dengan asin. Asin dengan air laut itu tak dapat dipisahkan. Nah, inilah nanti namanya ma'ani ma'nawiyah. Nah, sekarang mari kita contohkan kepada sifat Allah. Orang bertanya, yang membuat Allah alimun, ilmun, atau ilmun yang dibuat oleh alimun? Bahasa awam begini, Allah maha mengetahui, alimun. Ada satu lagi, ilmun, mengetahui. Yang membuat mengetahui sifat ini, apakah yang maha mengetahui atau yang maha mengetahui dibuat oleh yang mengetahui? Punya nafun bukan jual nafun enam talah. Maksudnya itu menjelaskan lebih panjang tak? Hanya punya tujuan ulama membuat ma'ani agar kita tidak tersesat. Nanti, okey, contoh lainnya sama seperti panas dengan api. Contoh yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Panas yang membuat api itu atau api yang membuat panas? Kan begitu kan? Simpelnya begitu contohnya. Berarti kalau begitu kita jawab semua. Semua yang saya nyatakan tadi itu disebut ma'ani ma'nawiyah. Ma'ani ma'nawiyah sampai kapanpun tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Saya manusia, zat. Coba pisahkan dengan sifat yang saya miliki, namanya tertawa. Tertawa itu dilepas dari tubuh saya. Bisa tidak? Tak bisa. Semua akal logika pasti akan menangkap jika ada sifat, pasti ada yang punya sifat. Contoh, bak tengah malam gedenya tengah dah duduk saja ngon warung kopi, urang hanale kebetulan warung kopi bak tengah hutan. Tengah dah duduk main HP, kai mutu urang tengah ikem. Kamu nah? Nyan nalar gedenya orang ku. Pasti kita minta pat asai kemnya. Bahasanya pat asai kemnya berarti kita mencari wujudnya. Pu manusia, pu hantu wujudnya. Artinya saya ingin katakan setiap sifat yang muncul tidak boleh lepas dari namanya zat sifat. Nih, saya punya tertawa. Saya tertawa. Coba tertawa itu tarik, jangan ada pada tubuh saya. Tidak bisa. Tertawa itu sifat. Tubuh ini zat yang punya sifat. Ya, gitu maksudnya.